Ini pengajian rutin Ibu. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma na'udzubika min hamazati syayatin wa na'udzubika rabbana ayyahduruna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afri alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afri alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'aana. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa nas'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amal yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma fatna min baini aidina wa min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi azamatika an nuqtala min tahtina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzubika minasyarri kullihi ajli wa ajli ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka wa na'udzubika min syarri ma adza bihi 'abduka wa nabiyyuka. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikat muqarrabin wa nas'aluka an tajala kulla qada'in qada'a lana khaira. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa aslih amurana bil Qur'an wasfi mardana bil Qur'an wa addi duyunana bil Qur'an wa farid humumana bil Qur'an wa ufil limautana bil Qur'an wa sallim musafirina bil Qur'an wahfad imama zamanina bil Qur'an wa ajil faraja imamina bil Qur'an wahfad ulama'ana bil Qur'an waqsif kurubana bil Qur'an
wahfad qaidana bil Qur'an wansur juyusana bil Qur'an warham imamana bil Qur'an warham suhadana bil Qur'an wa najjina minan nar bil Qur'an wa adkhilna fil jannati bil Qur'an. Allahumma asina akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizi dunya wa azabil akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Gimana jamaah? Suara saya kalah dengan ini terbang? Enggak, Nggak ada bersih, suara. Ya bersih. udah, ya udah. Saya khawatir mengganggu soalnya Iya. kajiannya kalau ditempur nanti tidak fokus. Baik, kita lanjutkan cerita kisah Nabi Nuh yang insya Allah kisah ini di Quran ini beda yang saya tampilkan, yang saya share di video itu, karena tiap ayat tiap surat itu memiliki perbedaan-perbedaan yang tujuannya untuk perlu diperhatikan, walaupun diulang-ulang jemaah. Baik, kita lanjutkan kajian surat Al-Qamar ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Jadi setelah Nabi Nuh itu berdakwah yang cukup lama, siang dan malam, ya, segala macam metode dipakai, ya, tanpa digaji, in ajra ila Allah, tanpa ada sama sekali apa itu eh, penerimaan yang baik, bahkan mereka itu menutup telinganya, bahkan menutup mukanya dengan bajunya, bahkan mereka lari. Ini menunjukkan jamaah permasalahannya bukan masalah yang dakwah itu atau cara bicaranya. Ini menunjukkan kalau sudah Allah menutup hati seseorang, biarpun itu yang diutus orang yang terbaik dari kaumnya sendiri, akhlaknya terbaik, orangnya benar-benar dermawan. Kalau Allah sudah menutup hatinya, tapi sekali lagi Allah tidak akan menutup hatinya kalau tidak ada sebab akibat jemaah. Karena mereka lebih cinta kepada dunia. Maksudnya apa? Semua perbuatannya untuk kepentingan duniawi, bahkan mereka telah melampaui batas, menyiksa orang-orang miskin, menyiksa para budak. Akhirnya apa? Hatinya penuh dengan dosa, akhirnya sulit untuk menerima kebenaran. Justru yang mudah menerima kebenaran siapa jemaah? Orang-orang yang hatinya bersih, yang terzolimi, yang tersakiti. Maka itu tidak heran kalau pengikutnya para nabi Nuh itu fukoro, masakin, budak-budak yang tersiksa. Akhirnya dia terbuka, dapat hidayah, bisa menerima kebenaran itu. Soalnya inilah kebenaran. Ya seperti dulu yang tertindas siapa? Zamannya Fir'aun, yaitu orang-orang tukang sihir. Tukang sihir itu tertindas sama, karena mulai dari awal disuruh terus sebagai apa? Tukang sihirnya Fir'aun. Ya kalau tidak nurut ya disiksa. Begitu tahu kebenaran, dia dia tahu sendiri ini ilmunya benar, Allah buka hidayah. Akhirnya dalam kondisi apapun sampai akhirnya mati syahid. Nah, seperti ini. Kenapa Nabi Nuh berdoa? Ya, karena permasalahannya mereka juga minta disegerakan. Nanti kita iringi dengan ayat-ayat pendukung ya. Jadi ini Nabi Nuh mengadu kepada Allah bukan dengan cara kekerasan jemaah. Sekali lagi, semua para nabi bukan berdakwah untuk merebut kekuasaan, walaupun yang didakwai orang konglomerat, para penguasa. Dan pengikutnya tetap orang miskin, ya. Tapi siapa yang menolong? Hanya Allah. Nabi Ibrahim hanya Allah. Maka itu tidak ada lagi kalau seorang dai, seorang mubalik, seorang yang membawa misi ilahi, itu mesti harus kuat sandarannya kepada Allah. Tawakalnya harus kepada Allah. Minta tolong harus kepada Allah. Dan harus yakin janji Allah pasti akan terpenuhi. Maka itu Nabi Nuh
berdoa dengan memberikan apa? Aduan, ya Allah aku telah dikalahkan. Maksudnya apa? Mau dibunuh, mau dirajam. Maka itu tolonglah ya Allah. Dan kita dapat doa jamaah dari Allah juga dalam surat Al-Baqarah akhir ya. Fansurna alal qaumil Kafirin. kafirin. Dengan begitu jamaah, kafir baik dari orang munafik, kafir yang sejati, itu pun tidak akan bisa mengalahkan kita kalau kita benar-benar di jalan Allah. Intan surullah yansurkum. Jika kalian benar-benar menolong jalan Allah, agama Allah, bukan menolong Allah maksudnya, benar-benar di jalan Allah kita perjuangkan, kita melakukan perbuatan baik, walaupun caranya kita tertindas, apa? Pasti Allah akan menolong. Jadi Allah menolong itu menurut caranya Allah. Dan kita harus punya apa? Punya kesadaran diri bahwa kita tidak akan mampu melawan kalau tidak ditolong oleh Allah. Karena kita selalu mengucapkan apa dalam sholat? Iya karena budu wa iya kanas ta'in. Berarti apa jamaah? Kita dakwah itu ibadah. Kita berbuat baik itu ibadah. Kita berinteraksi dengan masyarakat itu juga ibadah. Cuma kok ada orang-orang yang tidak suka dengan kebaikan kita. Bukan karena kita merugikan mereka. Ya, karena sakit hati, iri, dengki. Bahkan seolah-olah mereka merasa jamaah. Kalau saya ngikuti ini, bisa turun pangkatku, bisa kurang pemasukanku. Itu perasaannya. Seperti kisahnya orang-orang musyrik. Kenapa? Kepala-kepalanya tidak mau menerima kalimat La ilaha illallah. Ya nanti patung-patung ini dihilangkan. Pemasukan saya tidak ada lah. Itu sudah buruk sangka dengan ajakan tauhid. Padahal jamaah, kalau kita kerja tidak dibayar, kemudian kita beribadah tidak dibayar, secara hakikatnya kan kerja tidak dibayar kan kita bangkrut jamaah ya. Ya, padahal kita selalu mengakui iya karena butuh. Kita itu hambanya Allah, kita itu budaknya Allah. Ya, berarti budaknya Allah itu pantas dibayar enggak? Ya enggak pantas jamaah. Sudah untung-untungan kita dikasih sama Allah kehidupan, kesehatan, kemudahan, kekuatan. Akhirnya kita bisa melakukan perintahnya, bisa meninggalkan larangnya. Lah, pandangan orang materialistis seolah-olah hidup itu harus dengan kekayaan, mulia itu harus dengan pangkat, kekuasaan. Nyatanya, fakta yang sekarang terjadi jamaah, kekuasaan Soviet sampai sekarang tidak bisa mengalahkan Ukraina. Perang model apa sekarang ini jamaah? Tidak jelas ya. Kalau dulu perang-perangnya umat Islam benar-benar termasuk orang Indonesia benar-benar apa? Memperjuangkan kebenaran. Semua rakyatnya ikut berjuang demi untuk mempertahankan apa itu sebagai kemerdekaan jiwanya supaya bisa benar-benar dia itu berdaulat. Sekarang enggak. Apa yang direbutkan jemaah? Thailand sama Ukraina. Kemudian yang lain itu terjadi Iran sama Irak dulu. Itu semuanya karena ingin kekuasaan hawa nafsu, ingin duniawi. Maka itu seolah-olah orang-orang yang berkuasa zaman Nabi Nuh termasuk para apa konglomerat ya itu seolah-olah bisa mengalahkan Nabi Nuh. Tidak bisa jemaah. Nabi Ibrahim yang sudah dibakar aja tidak meninggal. Maka itu orang-orang yang benar-benar di jalan Allah itu harus punya keyakinan yang mutlak wabil akhirati yuqinun bahwa akhirat itulah yang termasuk tujuan utama bahkan yakin dengan wabi ayatina yuqinun dengan ayat-ayat Allah mereka yakin. Kalau sudah tidak yakin dengan janji-janji Allah ayat Allah sulit untuk mendakwakan mensosialisasikan tentang apa firman Allah ini. Kenapa? Seperti Nabi Musa, waktu menghindari Fir'aun, kan dikejar-kejar setelah tidak sengaja membunuh orangnya Fir'aun, melarikan diri, menyelamatkan diri. Begitu mau pulang bersama putrinya siapa?
Nabi Syuaib dijadikan nabi, disuruh datanglah kepada Fir'aun. Ya Allah, saya akan dibunuh, nggak usah takut, kamu bersama saya. Bayangkan jemaah, keyakinan itulah yang dibutuhkan sekarang jemaah. Padahal jelas-jelas awalnya mau dibunuh, begitu kena perintah Allah, sudah. Apa kata Allah? Padahal Allah tidak kelihatan, hanya dengar suaranya. Menghadap Fir'aun, diberitahu, kamu dulu kan pernah dibunuh? Iya. Pernah bunuh orang saya? Iya. Dulu kan pernah saya kasih pertolongan? Iya, semuanya. Satu pun tidak tersentuh apa tubuhnya untuk melukai Nabi Musa. Malah Fir'aun ketakutan dengan mukjizatnya Nabi Musa dengan apa? Tongkat dilempar jadi ular. Jadi yang dibutuhkan dalam hidup ini jamaah, keyakinan bahwa apa yang kita perjuangkan, apa yang kita amalkan, apa yang kita sampaikan, harus yakin bahwa ini benar-benar kebenaran dari Allah. Dan Allah janji akan menolong semua hambanya. Jadi sikap keras ini akhirnya apa? Membuat Nabi Nuh berdoa. Tidak ada lagi yang minta tolong. Siapa? Itu anak buahnya, kaumnya yang lemah-lemah. Tidak mungkin jemaah. Tidak mungkin. Maka itu kalau orang berjuangnya masih membutuhkan sandaran kepada konglomerat, penguasa, ya jelas akan kalah. Karena di atas mereka juga ada lagi. Orang kaya di atasnya ada yang lebih kaya. Ada yang kuat, lebih kuat lagi. Tapi kalau Allah, Allah ala kulli syai'in qadir. Ya, baik. Sebelum itu, sebelum Nabi Nuh berdoa ini jemaah, ada urutan-urutan ayat yang perlu saya sampaikan jemaah. Biar kita dapat apa itu? Cerita yang lengkap dan bisa diambil hikmahnya nanti. Yaitu dari sumbernya Ibnu Katsir, Allah menceritakan telah mewahyukan Nabi Nuh bahwa doanya itu dikabulkan karena apa jemaah? Karena permintaan kaumnya supaya segera disiksa, segera datangkan azab. Seolah apa? Sudah jenuh dengan nasihat Nabi Nuh itu. Jadi orang kalau sudah hatinya tertutup jemaah, malah tidak minta kebaikan jemaah. Minta segera turunkan azab seperti Abu Jahal. Kalau benar ini Al-Quran dari Allah, kalau benar lebih baik hujan batu. Tapi kenapa Allah tidak mengazab? Karena jaminan Allah terhadap Rasulullah. Pak. Selama Rasulullah ada di tengah mereka, Allah tidak akan mengazab mereka. Karena Rasulullah sangat cinta umatnya. Beda dengan hal ini. Mereka minta, kemudian ya sudah. Allah pun mendengarkan. Apalagi diiringi dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh berdoa seiring dengan takdirnya Allah. Jadi kaumnya ini benar-benar apa? Minta, menantang. Jadi tidak salah kalau akhirnya Allah mengabulkan. Jadi jangan sampai kita itu kalau ada masalah, jangan salah doa. Apalagi melaknat, jangan sampai jemaah. Itu pertanda orang itu tidak memahami tentang rahmat Allah, kasih sayang Allah lebih luas dari murkanya. Padahal dosa sebesar apapun walaupun sepenuh langit dan bumi, kalau benar-benar minta ampun kan sebelumnya Nabi Nuh sudah menawarkan diri. Mintalah ampun kepada Allah dalam surat Nuh. Niscaya Allah akan mengampuni. Niscaya Allah akan turunkan segala macam bencana yang kekeringan ini. Akan turunkan hujan, akan menambah kekuatan. Tapi mereka tetap menolak jemaah. Bayangkan hanya suruh istighfar tidak mau. Ya, sekali lagi tidak mau. Jadi seolah-olah apa? Manusia ini memang kalau sudah ditutup hatinya jemaah, biarpun didawai oleh siapapun bahkan ratusan tahun tidak akan dapat hidayah. Kuncinya gimana jemaah? Ya kuncinya kalau bisa perbanyak istighfar atau dai-nya mintakan ampun terus. Dan selama dai-nya itu tidak sakit hati, insya Allah Allah tetap akan tidak menurunkan azabnya. Kecuali kalau sampai melampaui batas seperti dalam kisah surat Yasin, apa seorang yang laki-laki itu dibunuh, memberitahu, ikutilah utusan Allah ini.
langsung dibunuh sampai dirajam langsung dibilang apa? Qila tudkhulil jannah, dia masuk surga. Kemudian kaum yang menyiksa itu langsung didatangkan oleh malaikat sekali jeritan meninggal semua. Jadi sekali lagi, jangan melawan, jangan membakar, jangan membunuh, jangan membinasakan seperti kisahnya Nabi Yahya. Itu dibunuh jamaah, dipotong lehernya atas permintaan seorang wanita dari apa itu? Kerajaan. Setelah dibunuh, darahnya tidak pernah berhenti. Sampai akhirnya minta tumbal siapa? Rajanya itu jamaah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan dikira Nabi tidak ada yang dibunuh. Bahkan Bani Israel pernah sehari membunuh 300. Kemudian setelah bunuh dijadikan apa jamaah? Tempatnya kuburan itu untuk pasar. Maka Allah tutup hatinya. Allah keraskan hatinya. Sulit menerima kebenaran. Jadi tidak langsung Allah habiskan. Itu lebih bahaya. Terus kenapa Allah kok menghabiskan semua kaum Nabi Nuh jamaah? Karena sudah ada ketentuan dari Allah. Sudah ada nas. Karena Nabi Nuh waktu itu dakwanya sudah lama jamaah. Ratusan tahun. Dan tidak pernah tahu kalau bakal umatnya bertambah. Tidak bertambah. Ternyata dalam surat Hud ayat 36 Allah jelaskan. Nabi Nuh dapat wahyu. Apa? Lan. Tahu lan jamaah? Jadi ini kisah yang dulu. Ya. Tadi Pak Dokter tanya. Jadi ada cerita yang dulu dikisahkan oleh Allah. Yang mana kejadiannya yang sedang berlangsung. Termasuk ini. Kanu yaf'alun yang dulu mereka sering lakukan. Jadi ini bentuknya kanu itu lampau jamaah. Tapi sering dilakukan ditambah dengan kata sedang. Jadi mereka itu sering melakukan. Jadi sering melakukan apa? Perbuatan dosa. Nabi Nuh dihibur sama Allah. Tapi juga diberitahu bahwa apa? Umatmu tidak akan bertambah. Kenapa Allah pakai lan jamaah? Berarti sampai kiamat pun tidak akan bertambah. Yaitu sekitar 80 orang yang beriman dari kaum fuqara, masakin dan budak-budak itu jamaah. Ini menunjukkan apa? Loh, kalau memang seperti ini ya Allah, ini wahyu loh ya. Sebelumnya Nabi Nuh tidak pernah berdoa minta dihancurkan semua. Wahyu disampaikan baru Nabi Nuh sadar kalau seperti ini ya kasihan. Anak keturunannya pun akan tersiksa. Mumpung belum tersiksa anak keturunannya yang tidak ikut-ikut jadi ikut-ikut, ya lebih baik dihabiskan semua. Itu tujuannya Nabi Nuh. Jadi Allah menghibur, tidak usah sedih walaupun tidak bertambah umatnya. Memang ini sudah ketentuan Allah. Maka itu kita harus yakin dengan qadha dan qadar Allah baik dan buruk. Semua qadha dan qadar baik dan buruk itu bagi orang beriman baik jemaah. Tapi bagi orang kafir selalu buruk. Contohnya apa jemaah? Hujan bagi kaum Ad minta hujan, dikasih hujan bahkan minta awan yang gelap, yang benar-benar katanya awan tebal banyak hujannya. Jadi apa? Jadi bencana. Tapi bagi orang beriman, biarpun musim kering 7 tahun, siapa? Nabi Yusuf, malah itulah suatu keberkahan Nabi Yusuf jadi pemimpin jemaah. Bahkan api pun yang membakar Nabi Ibrahim suatu keberkahan, bahkan yang paling nikmat di dunia waktu dibakar kata Nabi Ibrahim. Jadi apa maksudnya jemaah? Bagi orang beriman itu semua yang terjadi di dunia ini ujian, baik nikmat walaupun menyakitkan. Tapi bagi orang kafir semua adab, baik nikmat walaupun apalagi bencana. Kenapa kok nikmat azab? Iya, karena mereka tidak tahu kalau itu amanat. Bahkan akhirnya nafsunya semakin kuat, uang untuk beli senjata perang, uang untuk narkoba rusak, uang untuk main wanita, berzina rusak sudah. Kena penyakit HIV, AIDS macam-macam. Itu bagi orang yang tidak beriman, kenikmatan pun membuat mereka terlena karena Allah menistidroj.
Tapi kalau Allah masih ngasih bencana, berarti Allah sayang supaya mereka sadar. Apa permintaan Nabi Nuh setelah dapat kepastian dari Allah? Ya sudah ya Allah, wa qala nu rabbi la tazar. Jadi Nabi Nuh berdoa waktu itu. Nah, kemudian mohon kepada Allah kejadiannya itu. Ya Allah, jangan kau biarkan seorang pun di muka bumi ini orang kafir tinggal. Bayangkan jemaah, doa ini akhirnya membinasakan seluruh dunia. Dan ini sesuai dengan takdir Allah. Ayat yang sebelumnya itu, surat Hud ayat 36. Lan yu'mina min kaumika. Jadi kehidupan setelah Nabi Adam, keturunan Nabi Adam, setelah itu keturunan dari Nabi Nuh. Karena apa? Umatnya yang 80 itu setelah selamat dari perahu, banyak yang sakit kemudian meninggal jemaah. Kecuali dari anaknya Nabi Nuh 3 itu. Yang hanya tersebar di seluruh dunia. Jadi sebenarnya kita itu keturunan para nabi dan rasul. Bahkan Nabi Ulul Azmi. Bukan orang biasa. Tapi apa ada pengaruh jemaah? Nabi Nuh yang begitu hebatnya punya anak Kan'an. Kalau tidak nurut, tidak beriman, ya tidak ada pengaruh. Jadi tergantung manusianya jemaah. Ya, sampai Nabi Nuh berdoa dengan kata-kata, jika engkau biarkan mereka di muka bumi ini, pasti semuanya akan menyesatkan hambamu ya Allah. Dan semua yang lahir nanti jadi fajir. Jadi pasti akan terjadi ini. Jadi bentuknya akan. Tapi suatu yang pasti karena Nabi Nuh dapat wahyu. Sekali lagi, para nabi tidak akan mengucapkan kecuali dengan dibimbing wahyu. Jadi Nabi Nuh berdoa ini sesuai dengan wahyu dari Allah bahwa Allah memberitahukan umatmu tidak akan bertambah. Ya sudah, cocok dengan wahyunya. Hanya doanya ya sudah. Daripada nanti banyak yang nanti kafir, banyak neraka, kasihan. Mendingan keturunannya jangan sampai lahir dari mereka gitu jemaah. Itu pemahaman Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh pada dasarnya doa ini doa karena sudah ada ketetapan dari Allah. Tapi kita jangan pakai doa Nabi Nuh. Karena kita tidak dapat wahyu. Ya, kok dakwah setahun, 2 tahun, nggak nurut kabeh. Ya wes habiskan semua ya Allah. Pak, ya Allah. Setahun, 2 tahun, Nabi Nuh berapa tahun jemaah? 950 tahun. 50 tahun sudah hancurkan semua ya, laknat semua. Ya Allah, kurang sabar. Jadi sudah pantas kalau Allah mengatakan itu karena terlalu lama dakwanya dan tidak ada sama sekali perubahan. Malah apa? Menteror Nabi Nuh, menghina Nabi Nuh, memaki-maki Nabi Nuh, bahkan kaumnya Nabi Nuh ditindas juga jamaah. Maka itu Allah sangat cinta sama orang beriman. Juga sayang, jangan sampai keturunan dari mereka jadi kafir juga. Gara-gara mereka sudah tertutup hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Berikutnya setelah itu doa Nabi Nuh diterima, apa perintahnya? Allah perintahkan wasna'il fulk. Buatlah bahtera. Kenapa Allah pakai wasna? Bahasa Arabnya wasna itu kalau masna itu pabrik. Jadi membuat perahu, membuat kapal ini butuh ketelitian, butuh keterampilan jemaah. Tapi siapa yang membimbing Nabi Nuh bisa membuat perahu padahal zaman dulu nggak ada perahu yang sebesar itu. Bi'ayunina. Allah terus membimbing dengan wahyunya. Jadi kalau Allah yang membimbing, jadi sebenarnya semua ilmu itu dari Allah jemaah. Yang pertama kali bisa jahit Nabi Hidir dari mana? Dari Allah. Bisa bertani zamannya Nabi Adam yang dulu ahli pertanian yaitu Habil, ahli peternakan Qabil. Jadi sebenarnya Allah yang bimbing melalui ilham. Kalau Nabi melalui wahyu, alhamaha, Allah kasih ilham. Bahkan dalam ayat yang lain surat Al-A'la, alladzi qaddara fahada. Allah tentukan takdirnya, kemudian dikasih bimbingan bagaimana cara menjemput rezekinya. Bagaimana cara itu? Allah kasih hidayah semua. Jadi sekali lagi kalau Allah tidak kasih hidayah kepada Nabi Nuh, tidak mungkin Nabi Nuh bisa membuat kapal sampai 3
paling bawah itu untuk semua binatang-binatang, baik binatang buas, binatang yang tidak buas. Paling atas itu untuk binatang burung, sedangkan yang tengah untuk manusia. Berapa hari? Bukan sehari 2 hari, 120 hari. Di dalam kapal tanpa tentu arah. Kalau tidak Allah yang menyelamatkan, tidak mungkin. Tapi ini tujuannya apa? Kok bikin kapal? Ya ini untuk menguji lagi. Semakin supaya apa? Orang yang beriman semakin tambah yakin dari Allah, menguji kesabarannya kepada pengikutnya Nabi Nuh. Yakinlah kalau Nabi Nuh itu benar-benar dapat wahyu. Tapi orang-orang yang sudah hatinya tertutup, tambah apa? Tambah kesempatan. Wah, berarti ini orang gila ini. Masa bangun perahu di atas tempat yang tinggi, jauh dari laut. Aneh, sungguh-sungguh gila, sulit untuk diterima, maka semakin ditolak. Nah itu, kalau kita selalu buruk sangka dengan firman Allah, buruk sangka dengan hadis-hadis yang disampaikan Rasulullah, tidak bakal bisa menerima jamaah. Jangankan itu, sama guru saja, jangan belajar saja. Misalkan bidang Anda matematika, sudah buruk sangka, tidak masuk jamaah. Tidak bakal masuk. Apalagi menghina, tambah sulit. Nah itu, kaumnya menghina terus, tapi Nabi Nuh bilang apa? Kelak kalian akan tahu, dan kalian akan kami hina. Yaitu hanya begitu terjadi banjir yang luar biasa. Mereka terombang-ambing, naudzubillah min dzalik. Tapi sebelumnya jamaah, perintah Allah ini dijalankan oleh Nabi Nuh walaupun dengan proses ratusan tahun. Bahkan untuk menanam pohon butuh waktu 100 tahun. Ini kata sebagian ulama. Untuk bikin apa? Perahunya juga butuh waktu 100 tahun. Bayangkan kalau kita seandainya jadi Nabi Nuh, depresi kita mungkin jamaah. Jadi Allah kasih contoh kisah nyata ini kepada Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad itu lebih sabar menghadapi kaumnya. Kenapa? Tidak ada apa-apanya dengan kaumnya Nabi Nuh. Dengan kisah ini hanya apa? Dapat menguatkan keyakinan bahwa Allah itu selalu apa? Selalu membela hambanya jamaah. Jangan khawatir. Nah, kemudian ayat pendukungnya jamaah ya tentang doa Nabi Nuh. Qala Rabbin surni bima kadzabun. Jadi ayat ini sama jamaah dalam surat Al-Mu'minun. Jadi tidak ujuk-ujuk Nabi Nuh berdoa karena sudah proses lama mereka mendustakan. Setelah itu Allah kasih wahyu, Allah kasih perintah. Apa wahyunya? Perintah membuat kapal, bahtera. Terus kapan mulai naik kapal? Kapan mulai naik perahu? Itu juga ada apa? Petunjuk jamaah. Jadi kalau Nabi itu mesti dapat petunjuk. Kalau sudah tungku yang buat untuk bikin roti, padahal itu bukan sumber air, bisa keluar air, berarti suruh masuk semua dari kaummu, termasuk siapa? Kaum yang beriman, termasuk apa? Semua binatang sepasang. Ini menunjukkan apa? Biar nanti ada keturunannya, bakal dihabiskan semua binatang darat itu. Sedangkan binatang laut paling banyak jamaah ndak habis, bahkan hidup. Maka itu kalau dilihat Allah itu sangat kasih sayang. Daratan sama lautan lebih besar lautan. Bahkan kalau ditanya yang semua di laut itu halal hukumnya. Biarpun ikan paus mati karena kasih sayang Allah luar biasa. Jadi makanan itu masih banyak. Jangan bilang cari yang halal, yang haram sulit apalagi yang halal. Yang halal banyak di lautan. Masalahnya kita saja yang terlalu apa itu cepat menuduh. Jadi di lautan itu paling luas, binatang paling banyak, ya jenisnya paling banyak lautan. Bahkan ikan paus pun seandainya mati boleh dimakan. Bahkan ikan kecil pun yang kita ambil tidak nunggu dipotong jemaah, boleh langsung dimasak, termasuk kerangnya segala macam boleh. Ini menunjukkan apa? Kasih sayang Allah. Tapi sedangkan kasih sayang Allah, binatang-binatang yang bakal jadi penerusnya untuk keturunan Nabi Nuh ini juga diselamatkan. Maka Allah kembang biakan dari sepasang itu jemaah.
Jadi ini menunjukkan apa? Ini bakal terjadi banjir di seluruh dunia. Ini membuktikan kenapa kok seluruh binatang. Para nabi tidak ada seperti ini jemaah. Selain Nabi Nuh. Sampai semua binatang diambil sepasang. Ini menunjukkan apa jemaah? Luar biasanya kesabaran Nabi Nuh dan kezalimannya umat Nabi Nuh luar biasa yang tidak ada tandingannya sampai sekarang jemaah. Sampai Allah mengatakan apa dalam surat Al-Mu'min ayat 27, termasuk umat yang paling zolim, yang paling melampaui batas. Kenapa? Umurnya dakwah Nabi Nuh sampai 950 tahun. Padahal Nabi Nuh tidak pernah minta upah, tidak pernah melakukan kekerasan. Maka mereka disebut azlam, adho. Tapi setelahnya tidak ada apa-apanya. Kaum Samud, kaum Ad tidak ada apa-apanya. Fir'aun tidak ada apa-apanya. Jemaah. Ini yang lebih luar biasa. Maka Allah kasih kata azlam. Itu bentuk dalam bahasa Arab itu kata ter. Nah, gimana tuh? Isim tafdil. Ya. Azlam. Oh, gitu. Azlam. Adho. Seperti akbar. Terbesar. Azlam. Terzolim. Adho. Yang paling durhaka. Alasannya apa jemaah? Ya karena kaumnya Nabi Nuh kan paling lama didakwahi. Bahkan mereka pelopor kejahatan jamaah. Dulu sebelum Nabi Nuh, Nabi Idris baik jamaah. Ternyata sudah lama ditinggal nabi-nabi. Mereka sampai ditinggal orang-orang yang baik yang disebut Yaus, Suwak. Itu dulu orang baik yang dekat sama Allah tapi bukan nabi. Orang soleh. Doanya mustajab. Jauh dari mereka malah melampaui batas. Jadi iblis ini sampai kapanpun jamaah tidak pernah putus asa jamaah. Apalagi Allah kasih tangguh umur sampai umur panjang hari kiamat. Biarpun keturunannya sudah dari Nabi Nuh semua, tapi iblis tidak putus asa. Sekarang jatuhnya apa? Banyak yang rusak. Apalagi Nabi Muhammad SAW sudah wafat. Para sahabat sudah wafat. Jauh dari sahabat sudah. Maka semakin mudah iblis untuk menggoda. Jadi kisah umat Nabi Nuh ini sebagai kisah yang terhebat yang tidak ada tandingannya. Jadi Allah kalau ngasih cerita itu yang hebat-hebat jamaah, bukan yang sepele. Seperti Korun, kekayaannya tidak ada yang nandingi. Tidak ada yang nandingi. Seperti kejahatan Fir'aun, tidak ada yang nandingi kejahatan Fir'aun jamaah. Kekejamannya tidak ada yang nandingi. Raja yang kejam luar biasa itu jamaah. Sampai istrinya dibunuh. Anak bayi dibunuh. Ya, tukang sihirnya dimutilasi. Tidak ada seperti itu jamaah. Untung kita masih tidak seperti dulu. Maka itu kita selalu berdoa. Wala tuhamilna wala tahmilana isron kama hamaltu min qablina. Jangan sampai kami diuji seperti orang-orang yang dulu ya Allah. Wala tuhamilna ma la taqata lana bi. Jangan kami diuji yang tidak mampu ya Allah. Itu doa diberikan sama Allah supaya kita tidak menghadapi ujian-ujian yang berat. Maka itu kita minta wa'fu anna, maafkan. Waghfir lana, ampuni. Warhamna, rahmati kami. Lanjutannya ini jemaah. Jadi kenapa dibilang azlam wa adho? Karena orang yang pelopor itu dosanya multi level marketing jemaah. Ya, yang memberikan contoh itu dapat dosa terus terhadap yang mencontoh. Jadi guru soalnya, guru kejahatan. Naudzubillah min dzalik. Seperti kisahnya Qabil yang mengajari pembunuhan dulu. Sampai hari kiamat dia dapat dosa. Karena dia yang mengawali pembunuhan. Ini juga umat Nabi Nuh. Menentang nabinya, mengajari dulu. Dari kalangan orang-orang kaya yang harusnya dia berlomba-lomba kebaikan, malah apa? Bekerjasama dalam menindas seorang utusan Allah. Bahkan minta supaya disegerakan siksaannya. Nggak bisa kita bayangkan, mah 950 tahun. Kita aja kena pemimpin yang zalim 5 tahun aja sudah koar-koar.
tambah lagi 5 tahun, 10 tahun, tambah tidak kuat kita. Ini Nabi Nuh, konglomerat, penguasa, musuhnya semua itu. Menindas kaumnya yang lemah. Tapi Nabi Nuh tidak pakai kekerasan, jemaah. Tetap sesuai dengan aturan Allah. Lemah lembut, sirron wa alaniyah dengan cara yang rahasia, terang-terangan. Ini kenapa Allah mengatakan adha wa azlam. Karena waktunya sangat panjang, tidak ada yang lebih panjang Nabi yang seperti Nabi Nuh. Ini menunjukkan Nabi Nuh itu ulul azmi, orang yang sabar. Kesabarannya tidak ada tandingannya. Nurut itu semua taufik hidayah dari Allah. Jadi ini menunjukkan apa jemaah? Wajar Nabi Nuh berdoa sungguh. Tidak istrinya. Tapi cinta pada anak luar biasa jemaah. Begitu melihat anaknya, naudzubillah ya Allah. Timbul kasihan. Padahal sudah bilang apa? Habiskan semua. Jadi sekali lagi, Allah itu tidak akan menurunkan azab, tidak akan menurunkan bencana jamaah. Kalau sebelum ada putusan, kisah nyata, Fir'aun sudah membunuh bayi di masa Nabi Musa masih bayi. Langsung mematikan. Masih nunggu waktu yang lama Nabi Musa dewasa datang azab. Ini janji Allah jemaah. Jadi tidak mungkin kalau ada bencana, ada suatu yang luar biasa, itu pasti sudah dapat peringatan oleh Allah melalui orang-orang yang sudah memberitahu. Jadi tidak mungkin wa makuna mu'adzibina. Jadi tidak mungkin Allah nyiksa sampai datanglah seorang memberi peringatan jamaah. Jadi ayat ini menunjukkan keadilan Allah. Wajar Allah kalau mendatangkan azab kepada kaumnya Nabi Nuh. Itu Allah maha adil. Kalau tidak gitu, nanti keturunan mereka kasihan. Jangan Allah kejam, Nabi Nuh kejam, tidak jamaah. Justru inilah karena keadilan Allah. Bagaimana kalau kita tahu seperti itu? Jelas kita akan seandainya hidup di zaman Nabi Nuh sebagai keadilan Allah. Dan ini terbukti jamaah ayat-ayat pendukungnya. Yaitu surat Fatir ayat 37. Mereka yang masuk neraka jerit teriak apa? Setelah dia masuk neraka, ya Allah, keluarkan kami dari neraka ini. Kami mau hidup di dunia beramal soleh nanti. Ya Allah. Kemudian apa? Allah tanya, bukankah kami telah nu'amir, kami panjangkan umur kalian? Tidak pernah tak mikir kalian. Berapa lama umur kalian? Bayangkan, 950 tahun jemaah. Ya, lama. Kita puluhan tahun. Lama jemaah. Bukan sedetik, 2 detik, setahun, 2 tahun. Kemudian wajah akum, apakah sudah datang pada kalian an-nadhir yang memberikan peringatan? Sudah. Fazuku fama lizolimina min nasir. Maka rasakan. Jangan minta-minta. Tidak ada gunanya kalau sudah masuk neraka. Jadi Allah hina jamaah. Jadi percakapan ini karena apa? Saking tidak kuatnya mereka jamaah. Ya, saking tidak kuatnya. Jadi orang-orang yang masuk neraka itu tidak mungkin menyalahkan Allah. Tidak mungkin jamaah. Allah itu maha adil jamaah. Bahkan mereka akan mengakui kesalahannya sendiri.
mengakui bahwa dia telah tahu kebenaran, mengakui telah diberitahu ini yang benar, ini yang salah. Cuma mereka telah apa? Lebih cinta kepada hawa nafsu. Ini juga kisah nyata jamaah. Penduduk neraka tanya, Malakat Zabaniyah, apa sudah datang peringkat pada kalian? Apa jawabannya? Qalu bala. Kenapa mereka pakai benar? Tidak ada lagi jawabannya. Kecuali iya benar. Datang pada kami. Tapi kami tidak percaya. Mentakan. Bahkan kami bilang, ini orang saat na'udzubillah min dzalik. Tulus Allah sampaikan melalui Al-Quran. Begitu menjelang mati, bilang beriman. Bilang percaya. Baru mereka mengatakan, wa qalu ya Allah coba lau dulu kunna kami sering mendengarkan mau memikirkan apa yang disampaikan pasti kami tidak masuk neraka ya Allah. Tidak ada artinya. Kemudian apa? Faktorofu. Wah, ini kejadian yang sudah lampau yang diceritakan akan datang jamaah. Ini kan urut-urutannya di mana? Urut-urutannya setelah nakilu. Maka mereka mengakui. Jadi kita ini kalau memahami bentuk lampau, bentuk sedang, itu harus pakai tafsir juga jamaah. Bahkan harus sempurna belajar nahu sorofnya. Kalau hanya sekedar tahu, ya jadi pusing nanti mikirnya. Ya, jadi makuna kami dulu itu sering, nah, ya pasti kami tidak bakal seperti ini. Jadi faktorofu mereka telah mengakui jamaah. Mengakui apa? Dosa. Jadi tidak ada orang masuk neraka tidak mengakui dosa. Kenapa? Sudah jelas kok peringatan Allah itu berulang-ulang. Kejadian terus. Bahkan kita saja mengalami tsunami, bencana, gunung meletus. Itu semuanya bukan berarti tidak ada maksud. Allah cinta kepada kita. Ya, sampai ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Allah cinta itu sebenarnya. Dengan cara tobat, insya Allah sembuh jemaah. Mengakui dosa-dosanya. Ya, pendukungnya jemaah ya. Sudah dibacakan alam takun ayat itu telah alaikum fakuntum kadibun kan sudah dibacakan. Para nabi sudah memberitahu. Orang-orang ceramah sudah tahu. Apalagi sekarang ada YouTube. Ada alat-alat komunikasi. Di mana-mana ada ceramah. Saya hawa nafsu ya Allah. Tapi perintah Allah dan hawa nafsu jamaah. Dengan cara sholat. Kenapa? Akimis sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan mereka mengakui apa? Fa inna dzalimun tidak ada artinya. Orang itu kalau sudah masuk neraka berdoa seperti ini. Kalau di dunia seperti Nabi Yunus, la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, ada artinya jemaah, manfaat. Seperti Nabi Adam ada artinya karena belum meninggal. Tapi kalau sudah meninggal, apalagi sudah masuk neraka, biarpun doa segala macam, ngakui zolim, tidak ada artinya. Bahkan Allah bilang apa? Sudah tinggal di neraka selamanya. Dan saya tidak akan ngajak bicara kamu. Apa? Tidak dibersih. Bilamin, tidak diampuni jamaah. Kekal abadi. Jadi yang paling panjang dakwanya. Surat Al-Ankabut 14. Jadi pantas kalau semua binasakan buyutnya. Habis tidak ada keturunan. Yang menunjukkan jamaah ke, apa, ke, kezoliman yang luar biasa. Kedurhakaan yang luar biasa. Pembangkangan yang luar biasa.
karena sudah lamanya Nabi Nuh sudah mendakwakan segala macam metode, segala macam cara, bahkan intimidasi, lemah lembut, terus tetap mereka menolak. Bahkan mereka mengakui sebelum disebut apa diangkat jadi nabi, Nabi Nuh orang yang paling baik, orang dermawan, perangannya baik, tapi sekali lagi jamaah, karena manusia dikuasai dunia, ya, cinta dunia, seolah-olah dunia itu segala-galanya. Jadi sekali lagi, kalau kita ini benar-benar mau merenungi kisah Nabi Nuh itu, bahwa Allah itu mudah melakukan segala sesuatu, kuasa atas segala sesuatu, maka kita harus waspada, hati-hati terhadap murka Allah. Karena alam ini semuanya ditundukkan oleh Allah. Akhirnya apa jamaah? Ayat ke-11 kita lanjutkan ya. Surat Al-Qamar. Fafatahna abwabas sama. Na'udzubillah min dzalik. Semua pintu-pintu langit dibuka untuk menurunkan hujan. Apa? Hujannya sangat deras. Bukan sehari 2 hari. Kita sehari saja, jangan sehari. 1 jam banjir jamaah. Sehari luar biasa. Ini 120 hari kurang lebih. Dari langit hujan. Dari bawah keluar semua mata air di seluruh dunia. Ardo. Semua. Wafajarnal ardo ayunan. Faltaqal ma'al amri qad qudir. Ini semuanya atas perintah Allah. Jadi kalau Allah ini menguasai seluruh dunia, semuanya, jangan bilang, oh di tempat yang tinggi akan selamat. Oh di tempat yang ini akan selamat. Tidak ada jemaah. Yang selamat kalau dia beriman dan bersyukur. Beriman, beramal, soleh. Selamat di dunia akhirat. Biarpun selamat pun di banjir yang sampai setinggi gunung, selamat jemaah. Jadi yang selamat orang yang beriman, orang yang taat. Akhirnya apa? Wahma ayat 13, kapal yang terbuat dari apa? Papan dan paku. Sangat sederhana jemaah, tradisional. Tapi Allah yang menjaga. Coba kapal Titanic yang sudah canggih itu bilang tidak akan tenggelam. Tenggelam jemaah. Ini dengan ombak topan yang setinggi gunung, tidak tenggelam. Hujan deras, tidak tenggelam. Kenapa? Allah yang menjaga. Dan ini untuk membuktikan bahwa Allah itu akan membalas perbuatan orang-orang kafir yang minta disiksa. Jadi terbukti semua apa yang difirmankan Allah, janji Allah terbukti. Yang disampaikan para nabi dan kalau tidak gitu manusia dianggap oh omong kosong, omong kosong. Bayangkan kalau kita seandainya yang sampai ratusan tahun bilang apapun yang bakal kiamat. Nabi Nuh juga memberitahu akan kiamat. Ratusan tahun kok tidak ada perubahan. Nah, seolah-olah apa? Allah menguji keyakinan kita jemaah. Kalau belum datang azab Allah, belum datang peringatan Allah, berarti Allah masih menguji keyakinan kita. Seperti Nabi Musa berdoa, hancurkan semua harta Fir'aun. 40 tahun baru dikabulkan. Jadi menguji kesabaran dan keyakinan kita. Kita ikhlas enggak dengan perjuangan itu? Maka itu Nabi Musa dibilang apa? Istiqomah kamu tetap. Jalankan perintah Allah. Jangan ikuti mereka. Jadi apa maksudnya? Jamaah. Biarpun kalah, biarpun diserang, dimaki. Terus. Karena apa? Yaitu lakon jamaah. Harus yakin sama sutradara. Kalau lakon enggak yakin sama sutradara, enggak jadi lakon. Ya. Jadi lakon itu selalu menang kari. Seolah-olah menang. Jamaah. Memang dengan ada iblis itu dunia terus berjalan, kejahatan terus ada. Kemudian dalil yang berkaitan dengan ayat 11 sampai 14
Setelah itu apa? Allah menyuruh kepada Nabi Nuh dan kaumnya. Nabi Nuh menyuruh kepada kaumnya, kalau naik perahu itu ucapkan Bismillah dengan nama Allah. Kendaraan ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah sakharon hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna insyaallah munqalibun. Itu salah satu supaya kita itu selamat naik kendaraan, baik kendaraan darat atau laut. Kalau ini kendaraan laut dipakai untuk supaya selamat dari segala macam bencana. Bayangkan jamaah, ombaknya kal jibal, bukan satu gunung, kal jibal, banyak gunung, setinggi gunung. Ini kalau Allah tidak menyelamatkan, tidak mungkin perahu itu bisa selamat hanya dengan kayu dan paku. Tapi anaknya yang sombong sudah tertutup hatinya. Waktu itu Nabi Nuh diperlihatkan, sudah ditawari sama Allah, sama Nabi Nuh. Ayo nak, bersama saya. Oh ini dikasih kesempatan. Kalau sudah ditutup hatinya sama seperti apa? Orang yang kalau sudah tutup hatinya, seolah sok pintar, sok pandai, sok hebat. Saya akan naik ke gunung. Jabal itu satu ya jamaah. Sa'awi ila jabal. Gunung itu tidak bakal kena air. Gunung tidak akan tenggelam. Tapi Nabi Nuh mengatakan tidak ada yang selamat hari ini kecuali yang bersama perintah Allah naik perahu. Itulah orang yang dapat rahmat. Jadi ini menunjukkan jamaah apa? Nah ini caranya Allah menyurutkan. Terserah Allah jamaah. Hanya bilang, wahai bumi, telan airnya. Wahai langit, berhenti airnya. Terus surut semuanya. Kalau kita pusing jamaah, apa? Air laut naik, pusing. Banjir, pusing. Jadi sekali lagi, minta sama Allah. Ya, istighfar. Ya Allah, jadikanlah apa? Eh, soiban nafiah, hujan yang bermanfaat. Tapi kita harus perbaiki akhlak kita, perbuatan kita. Jangan minta-minta seperti iblis, tapi tidak tobat. Hanya apa permintaannya? Istidrot. Apa namanya? Itu untuk menambah umurnya supaya tambah dosanya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian Nabi Nuh berdoa kepada Allah supaya anaknya diselamatkan. Sekali lagi, kan tujuannya baik. Ya ini apa? Katanya seluruh orang kafir habiskan. Anaknya kan termasuk. Amalnya tidak benar. Tapi begitu melihat anaknya sendiri, tidak tega jamaah. Maka itu Allah murka. Apa kemurkaan Allah kepada Nabi Nuh? Ayat berikutnya. Apa? Wahai Nuh, itu bukan anakmu. Bukan keluargamu, sudah. Kenapa? Ya amalnya sudah tidak benar itu. Tidak ngikuti kamu. Maka jangan minta diselamatkan. Kan sudah jelas tadi. Semua orang kafir kan ya. Jadi jangan sekali lagi menyalahi aturan Allah. Ya. Jadi doa pun diatur jamaah. Jadi kalau orang yang sudah meninggal dengan musyrik, tidak boleh didoakan. Tidak boleh dimintakan ampun. Tapi kalau masih hidup, ya masih didoakan. Supaya dapat hidayah. Tapi kalau sudah meninggal orangnya kafir, musyrik, tidak boleh. Jadi Nabi Nuh akhirnya apa? Minta ampun sama Allah. Ini pun merasa salah. Seorang Nabi salah sedikit aja sudah merasa dosa jemaah. Minta ampun. Ini kalau hatinya bersih jemaah. Sampai bilang apa? Kalau tidak kau ampuni, tidak kasih rahmat ya Allah, ya saya pasti jadi orang yang paling rugi di dunia ini. Sekali lagi, seorang beriman itu harapannya sama Allah kuat. Ya, tapi juga takut sama Allah juga kuat. Jadi seiring jamaah, seimbang. Takut berbuat dosa, tapi tidak putus asa minta ampun supaya tetap aktif jamaah. Kemudian Allah pun ngasih petunjuk kapan mulai berhenti, kapan mulai berlabuh. Jadi kalau Allah yang bimbing jamaah, kita tinggal dimanapun, kalau Allah yang bimbing seperti Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun, akhirnya apa? Keluar dari Mesir, apa? Ketemu siapa? Nabi Su'aib. Kalau minta tolong kepada Allah. Jadi mantunya Nabi Su'aib. Kemudian pulang jadi nabi.
Nabi. Jadi orang baik dimanapun tidak ada masalah, jamaah. Apa maksudnya? Kalau kita benar beriman, beramal soleh, tidak usah takut. Wah ini bakal perang, wah ini bakal terjadi moneter, oh segala macam. Kenapa? Apa tidak punya Allah kita? Jadi tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak kenal Allah. Jadi dunia ini tidak ada apa-apanya, jamaah, hanya ujian. Nah, kemudian ditutup apa? Inilah berita penting, berita gaib. Seandainya Allah tidak memberitahu, tidak mungkin kita tahu. Hanya Allah yang tahu, karena Allah yang tahu kejadian yang langsung. Jadi kita bersyukur dapat kisah ini, jamaah, untuk pelajaran bagi kita. Jadi waktu itu umatnya Nabi Muhammad harusnya bersyukur juga. Dan ini untuk memperkuat kita harus lebih sabar. Kenapa? Tidak ada apa-apanya dengan Nabi Nuh, gitu loh. Tidak ada apa-apanya dengan kejahatannya kaumnya Nabi Nuh. Jadi kita harus lebih sabar. Jangan dikit-dikit marah, dikit-dikit bunuh, perang ya Allah. Nanti selingkuh, bunuh. Anak tidak nurut, dipukul. Na'udzubillah min dzalik. Ini kisah Nabi Nuh yang Allah sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil ibroh pelajaran untuk diri kita, kehidupan kita, keluarga kita, untuk sekitar kita. Jadi yakinlah dengan ayat Allah, imanilah, dan Allah akan tunjukkan kebenarannya. Amin. Sebab kita akan rugi kalau tidak mengimani ini. Karena apa? Fakta sudah nyata di depan kita, jemaah. Di mana-mana bencana yang katanya apa? Angin apa, jemaah? Yang mana banjir, tempat kering banjir, Iran banjir, ya, Irak banjir, bukan Iran, justru Iran kekeringan, kekurangan air, luar biasa, jemaah. Arab Saudi banjir, Jeddah banjir. Jadi Allah semua yang menghendaki. Istilahnya anomali itu semua Allah yang mengatur, karena semua alam ini tunduk kepada Allah. Lillahi ma fis samawati, hanya milik Allah langit dan Amin. idza aroda syai'an ayaqulu lahu kun Ayakun. fayakun. Jadi kita untung punya Tuhan Allah. Kita untung bisa kenal Allah. Jadi tugas kita hanya ibadah, jamaah. Ibadah sambil minta tolong kepada Allah. Iya karena budu wa iya kanas ini. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan Allah dari murkanya. Dan mudah-mudahan kita semuanya, khususnya Indonesia ini, diberkahi oleh Allah. Semakin dekat kepada Allah dan semakin cinta kepada Allah. Ini yang Amin. saya sampaikan. Ada pertanyaan, jemaah? Cukup Ustaz. Ya, Cukup. insya Allah besok kelanjutannya tentang kisah Nabi berikutnya. Kalau Amin. Nabi Hud, ya, Ya. karena sesuai dengan ayatnya. Baik, kita dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Waalaikumsalam. Ustaz. Suwur kitantan. Ji. Mulai Selamat beristirahat. Amin.